ini saya mau ketemu dengan Dr. Louis dari Australia. Saya mau membahas masalah virus corona karena dia lebih ahli dari kita. Gitu. Kalau kita kan masih ilmu kita masih batas di Indonesia. Dia Dr. Louis ini lebih luas pengetahuannya. Ayo guys, kita tanya-tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Nggak boleh ya? Corona ya? Oh gitu. Ribut jadi ya kalau saya. Kalau corona kayak ini ya. Udah nggak bisa salam ya? Nggak bisa. Aduh. Boleh duduk saya? Oh. Sudah cuci tangan? Oh gitu ya, cuci tangan dulu ya. Ini bukan di sini. Oh no, cuci tangan ya? Cuci tangan lagi ya. Oh gitu ya. Bendera apa ini? Itu ada alkohol. Oh, ini minum buah ya? Kenyal-kenyal begini. Iya. Begini dokter siapa namanya? Louis. Dokter Louis. Dokter Louis ini kan kita dari masih pendidikan nih berdua kedokteran. Kita masih menjajaki ilmu-ilmu kedokteran ini kan Indonesia nih ada kabar, entah kabar benar atau tidak mengenai virus corona. Nah, ini saya mau lebih tahu jelasnya sebetulnya apa sih virus corona itu apa, penyebabnya dari mana, itu virus yang mematikan atau enggak, saya minta penjelasannya karena kita masih belajar. Oke. Aku coba jelaskan. Coba bahasa Indonesia bisa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Oh, kamu bahasa Inggris? Inggris. Bahasa Inggris saya alhamdulillah little I can. Tapi kalau dokter ngomongnya panjangan saya nggak tahu ngerti. Bahasa Inggris. SMP doang, sekolah SMP doang. Kalau bahasa Betawi aku jawabanin lah. Iya. Oke. Bahasa Indonesia. Oke, siap. Oke, virus corona itu dari Cina ya. Oh, Cina ya. Dari kota Wuhan. Di WHO mereka bilang itu emerge di bulan Desember ya, dan dari Cina itu ke banyak negara dan di Indonesia sudah ada di sini ya, sudah ada yang orang yang kena. Itu positif di Indonesia ya. Virus corona itu virus yang seperti flu ya. Orang yang ada virus corona mereka ada pilek, mungkin ada sakit tenggorokan, batuk, ada demam. Oh gitu. Ya. Jadi ada tanda-tanda ya dari flu. Ada tanda-tanda seperti flu ya. Penyebaran virus itu jadi apa sih kira-kira? Kan itu ada yang bilang dari udara, dia nggak bersalaman aja kan itu udah pasti ya. Tapi katanya ada dari udara juga katanya kena. Itu benar nggak sih? Ya, itu benar dari udara, tapi itu dari kontak dengan orang yang sakit ya. Orang yang sakit yang batuk atau itu bisa masuk di udara dan itu masuk di mulut atau hidung atau mata, dan itu membuat orang yang dekat sakit ya. Itu kenapa harus cuci tangan ya. Orang yang sakit harus masker. Oh ya. Dan ada orang yang sakit itu banyak mereka tidak masuk di kantor atau masuk di sekolah, lebih baik mereka di rumah. Oh gitu. Dan ada apa yang mungkin mereka sendiri di sendiri ya di ini ya. Kalau zaman dulu tuh corona nggak ada ya dok ya, zaman dulu belum ada corona kayak virus-virus lain pun zaman dulu nggak ada. Jadi corona Betawi itu udah sakit apa aja pakai daun segugu gini aja kucek mokolin sembuh. Kayak gorengan aja pakai cocor bebek aja udah sembuh. Oh sekarang kan, sekarang mungkin saya mau tanya nih, corona ini udah ada obatnya atau belum? Oke, untuk corona kamu ambil sakit seperti flu bisa minum Panadol ya. Oh Panadol masih ya, bisa. masih Untuk bisa. itu untuk menghindari aja atau ini ambil supaya daya tahan tubuh. Ya, tapi kamu sangat sakit seperti sesak nafas, kamu rasa seperti apa yang Jadi kalau sesak napas kalau ada tagihan aja masuk tuh. Kayak kolektor masuk tuh mulai sesak napas saya. Nah ini sekarang penemuannya belum ada obatnya, belum ada ditemukan dari seluruh negara tuh belum ada.
Untuk coronavirus tidak ada obat yang spesifik. Tapi kamu sakit seperti infeksi paru, kamu ke rumah sakit, mereka kirim kamu antibiotika dan ada injeksi kalau dokter injeksi suntik ya, injeksi ya, dan cairan juga ya, mungkin kamu dehidrasi dan juga ada obat seperti chloroquine ya. Chloroquine itu anti malaria. Lepok dah orang laki ya. Tapi mungkin untuk coronavirus itu baik juga. Ada studi yang bilang untuk coronavirus mungkin itu baik juga. Dan di Indonesia karena ada malaria ada banyak obat chloroquine. Saya udah bikin penelitian tuh masalah obat, saya bikin penelitian sendiri. Temu buntu emang bukan bidang saya. Kalau komisi saya ngerti komisi. Ini kira-kira itu udah dicek lab belum? Dicek laboratorium. Itu kira-kira jenisnya itu benar-benar membahayakan atau enggak sih? Kita nih warga Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia ini benar-benar was-was gitu. Karena benar-benar awam untuk mungkin kalau Bu Dokter ngerti ya, ilmu kedokteran ngerti. Tapi kalau kita masyarakat awam kan nggak ngerti. Iya. Itu masalahnya. Jadi Indonesia was-was. Ya, makanya apa yang kita harusnya gimana nih jaga-jaga sekarang nih biar sampai kena, kita harus berbuat apa? Iya, untuk masyarakat Indonesia, aku pikir itu penting mereka baca di source yang sangat benar. Gitu. Seperti website atau dokter atau yang lain, ya. Jangan baca Petro, ya. Kota jangan. Karena ada banyak mitos ya tentang coronavirus, ya. Tapi harus baca yang benar. Betul. Hobi baca sih ya dokter ya. Ya, itu baca di awal dokter. Kalau saya baca iklan tuh kalau sama YouTube tuh saya seneng kalau lihat, tapi kalau baca ini kurang hobi saya. Tapi otak saya tetap encer. Gitu. Pencegahannya itu gimana nih dok? Selama ini kan kita masih belum begitu mengerti. Iya. Kalau penjelasannya seperti itu. Iya, pencegahan yang baik sangat penting cuci tangan. Cuci tangan banyak kali per hari ya, sebelum kamu makan, sesudah kamu ke toilet, sebelum masuk di kantor, sebelum masuk di rumah, ya itu sangat penting untuk cuci tangan. Ya. Tidak ada cuci tangan dengan air dan sabun 20 detik ya. Ya itu menyanyi happy birthday 2 kali ya. Happy birthday dulu. Oh gitu, pakai happy birthday? Ya. Nggak lagu bucinnya mungkin atas nggak? Maya gitu kan. Oh lagu happy birthday. Cukup untuk 20 second. Oh gitu ya. Tahu ngomong apa ya? Tapi tidak ada air dan sabun, bisa dengan hand sanitizer ya. Ya. Kalau itu yang penting. Pertanyaan itu bisa dimasukin kalau dokter itu bisa ya? Bisa minta penjelasan. Iya. Kalau dokter ada ya? Iya, ada untuk cek tanda-tanda, ya bisa cek tanda-tanda, karena khawatir, kamu batuk, kamu pilek, itu cek tanda-tanda, itu cek risiko, ya. Dan itu ada informasi tentang kamu harus pergi kemana, dan informasi tentang nomor hotline juga ya. Ini dia kedokteran udah semester 8, udah skripsi. Saya masih semester 2. Udah 6 tahun, masih semester 2 juga, nggak naik-naik. Dok, ini kira-kira virus corona ini bertahan berapa lama nih di Indonesia atau di negara lain? Kira-kira apa itu terus berkembang, entah itu punah? Ya, aku pikir tidak ada orang yang tahu. Oh gitu ya, itu prediksi jauh ya? Mungkin itu jauh, tapi di China dan di Korea Selatan sudah ada kasus yang turun ya. Semoga itu seperti itu di Indonesia, tapi belum tahu ya. Kamu lihat di negara seperti Italia, mereka sudah tutup semua sekolah, mereka sudah tutup football. Tapi ya. kalau maaf saya potong, kalau di Australia kena nggak? Udah ada yang kena belum virus corona? Kamu dokter kan? Di Australia ada. Solo ya? Solo salah ya? Australia. Australia bukan Solo. Saya tidak di Solo, saya agak tidur juga nih. Solo itu. Melawan yang Betawi dah. Iya. Belum ada Australia di bloknya semua. Di Australia sudah ada virus corona dan di daerah yang ada orang yang sakit
sakit, mereka sudah tutup sekolah dan tutup kantor juga. Ya. Dan mereka tidak mau orang yang dekat-dekat untuk transmisi virus jauh ya. Itu yang penting. Aku pikir mungkin nanti di Indonesia ada banyak kasus orang sakit dengan corona. Dia negara maju. Mungkin harus tutup sekolah. Australia negara maju, Bu Dokter. Sekolah tutup pun gurunya gajinya dari mana? Kalau di Indonesia Ya, gajinya gimana kalau dia pada ngajar? Itu tapi repotnya. semua orang yang sakit mereka tidak bisa kerja juga ya. Oh gitu ya. Ya, itu masalah ya. Ya, pasti itu masalah. Ini kita dari dokter Indonesia nih, kita berpengalaman dokter hewan, ya ini nggak ngerti ya. Nah ini dokter. Sekarang pesan-pesan dokter, ibu dokter nih untuk masyarakat Indonesia apa coba? Pesan-pesannya, cara menghindarinya atau berobat kemana coba? Pesan-pesannya kayak ini. Aku bilang lagi, sangat penting cuci tangan. Oh, jangan itu ya. Cuci tangan. Cebok lah, cebok. Cebok kali ya. Ya, itu habit yang kamu harus. Ya, gitu. itu sangat penting. Setiap kali kamu mau makan, cuci tangan sebelum kamu makan. Oh gitu. Kamu ke bathroom, cuci tangan. Kamu ya masuk di kantor atau masuk di rumah, cuci tangan. Dan itu penting ya untuk anak-anak juga ya. Oh ya, lebih sensitif ya. Itu sangat penting dan ada orang yang sudah sakit dengan masalah dengan paru atau hipertensi atau penyakit jantung. Itu sangat penting mereka juga sangat hati-hati ya. Itulah pesan-pesan dari dokter kita. Padahal gue gak nyambung loh dokter ya. Gue dokter, gue salah. Dokter bersalin, jadi gak nyambung sama corona. Biarin dah, gak apa-apa ya gak. Yang penting gue minimal kan dikit-dikit tahu gitu masalah corona. Jadi kita tanya pada ahlinya. Gak tanggung-tanggung, gue panggil dari Australia ke sini. Gila loh, biayanya gue panggil dari semua loh. Pesawatnya pulang pergi. Ini pesawatnya pulang pergi gue yang tanggung semua, oke? Itulah YouTube-nya Cing Doni tuh, modalnya gede. Oke, jangan lupa subscribe, like, and ring the bell. Cing Doni gitu. Cing Doni, udah ketawa ya. Cing Doni ya, udah. Cing Doni ya. Dia emang nih humoris juga dokternya nih. Humoris, orangnya suka ketawa. Kan kadang-kadang matanya kuning. Oke, gitu aja dok. Lagi. Jadi kita salaman nih dok ya nanti ya. Ya, salam. Oke. Salam corona. Oke, ini dia. Ini gara-gara corona nih gue salaman sama sikut. Baru ini gue ngalamin salaman sama sikut. Buset deh. Biasanya cipika-cipiki kok kalau ngalamin bukan sikut. Oke dokter, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Hati-hati.